Suatu pagi, seorang yogis mengajak seorang pendeta untuk bersekongkol akan memperdaya iman dari Abu Nawas. Setelah mereka menyepakati rencananya, mereka segera berangkat ke rumah Abu Nawas. Pagi itu, Abu Nawas sedang melakukan sholat duha ketika mereka datang ke rumah Abu Nawas. Kemudian, istri Abu Nawas membuka pintu dan mempersilahkan mereka untuk masuk dan menunggu Abu Nawas selesai sholat duha. Abu Nawas segera menemui mereka seusai sholat duha. Kemudian mereka berbincang-bincang. Kedatangan kami ke sini, sebenarnya kami ingin mengajak engkau untuk ikut melakukan pengembaraan suci. Itu pun kalau engkau tidak keberatan, kata ahli yoga. Tentu saja, dengan senang hati aku akan ikut. Lalu, kapan rencananya kita akan berangkat? Tanya Abu Nawas polos. Besok pagi-pagi sekali, kata pendeta. Baiklah, kalau begitu kita berkumpul di warung teh besok pagi, kata Abu Nawas menyanggupi. Keesokan harinya, mereka berangkat bersama, mengendarai keledainya masing-masing. Saat itu, Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi, sedangkan ahli yoga dan pendeta menggunakan seragam keagamaan mereka masing-masing. Di tengah perjalanan, mereka mulai merasa lapar, dan kebetulan mereka memang sengaja tidak membawa bekal. Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena saat ini kami akan mengadakan kebaktian, maka kami tidak bisa mengumpulkan derma, kata pendeta. Tanpa sepatah kata pun, Abu Nawas langsung berangkat berkeliling dusun untuk mencari dan mengumpulkan derma. Setelah merasa cukup terkumpulnya derma, Abu Nawas segera membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Kemudian, Abu Nawas kembali berkumpul bersama pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan tentunya. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata, "Mari kita bagi makanan ini sekarang juga. Aku sudah sangat lapar." Abu Nawas, tunggu, jangan sekarang, kata ahli yoga. Loh, memangnya kenapa? Kata Abu Nawas. Saat ini kami sedang berpuasa, jawab pendeta. Aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian itu terserah pada kalian, kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. Aku tidak setuju. Bagaimana bisa seperti itu? Kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun, kata pendeta. Ya betul, aku pun tidak setuju jika seperti itu. Karena besok pagi aku baru akan berbuka. Baru kita bisa makan bersama-sama, kata ahli yoga. Bukankah engkau jadikan aku alat untuk berkeliling mencari derma? Dan sekarang sudah aku tukar dengan makanan ini. Tetapi kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri. Itu sangat tidak masuk akal, kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Walaupun begitu, pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Hal itu membuat Abu Nawas sangat penasaran. Ia pun mencoba sekali lagi untuk meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan ia memakan bagiannya. Akan tetapi, mereka tetap saja menolak dengan keras. Kali ini, Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Namun, dengan hebatnya, Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahan itu kepada kawan-kawannya. Baiklah, bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian? Kata pendeta kepada Abu Nawas. Perjanjian apa? Tanya Abu Nawas. Kita adakan lomba saja. Barang siapa di antara kita bermimpi yang paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang paling banyak.
dan yang kedua lebih sedikit, dan yang mendapat mimpi yang paling buruk akan mendapat makanan paling sedikit. Pendeta itu menjelaskan. Abu Nawas pun setuju dengan lomba itu. Ia sama sekali tidak memberi komentar apa-apa. Malam pun semakin larut. Embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mulai mengantuk dan segera tidur. Tetapi tidak dengan Abu Nawas. Ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas segera menghampiri makanan itu dan menghabiskan makanan itu tanpa sisa sedikit pun. Abu Nawas baru bisa tidur setelah merasa kekenyangan. Keesokan harinya, mereka bangun hampir bersamaan. Dengan wajah yang berseri-seri, ahli yoga bercerita, "Kawan-kawan, tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Saat itu, aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini." Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga itu benar-benar menakjubkan. Kemudian, giliran pendeta menceritakan mimpinya. "Semalam, aku bermimpi seolah-olah aku menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memang benar. Secara tidak sengaja, aku memasuki masa lampau di mana pendiri agamaku hidup. Kemudian, aku bertemu dengan beliau. Dan yang lebih membahagiakan adalah aku diberkatinya." Ahli yoga juga memuji-muji kehebatan mimpi pendeta. Mendengar cerita mimpi kedua kawannya, Abu Nawas hanya diam, bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Pendeta dan ahli yoga sangat tidak sabar mendengar mimpi Abu Nawas. Namun, Abu Nawas tetap tidak membuka mulut. Setelah dipaksa, akhirnya Abu Nawas bercerita tentang mimpinya semalam. "Baiklah, kalian tentu tahu Nabi Daud alaihi salam kan? Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Dan kalian tahu, tadi malam aku mimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau bertanya, apakah aku berpuasa atau tidak? Tentu aku katakan aku berpuasa, karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian, beliau menyuruhku segera berbuka, karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu," kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah secuil pun. Pendeta dan ahli yoga pun terkejut, karena mereka sangat menahan rasa lapar, dan mereka percaya bahwa mereka bisa mengelabui Abu Nawas. Mereka pun saling pandang, dan kejengkelan Abu Nawas pun akhirnya terobati. Kini, mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Pasti hanya akan mendapat celaka sendiri. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang melakukan perjalanan keluar kota. Namun, di tengah perjalanan, ia mulai merasa cemas dan juga bingung karena ia kehabisan bekal untuk pulang. Muncullah ide cemerlang dari Abu Nawas. Ia terpaksa menyamar sebagai seorang pengemis agar mendapatkan uang sekedar untuk ongkos pulang dan membeli makanan. Setelah berkeliling, tibalah Abu Nawas di depan rumah yang sangat besar milik orang kaya di daerah tersebut. Namun, sangat disayangkan, rupanya orang kaya yang tinggal di rumah itu terkenal sangat kikir. Tetapi Abu Nawas tetap menemui si kaya itu. "Assalamualaikum Tuan." Abu Nawas memulai pembicaraan. "Waalaikumsalam. Ada apa?" tanya si kaya yang kikir itu. "Mungkin Tuan ada sedikit uang recehan."
kata Abu Nawas. Tidak punya, jawab si kikir dengan sinis. Mungkin Tuan ada sisa nasi atau roti? Minta Abu Nawas sekali lagi. Tidak ada, jawab si kikir dengan nada yang semakin sinis. Mungkin ada sisa-sisa makanan lain, Tuan. Apa saja? Abu Nawas kembali meminta. Tidak punya, jawab si kikir dengan nada yang agak kesal. Baik, Tuan. Kalau begitu, tolong beri aku segelas air putih saja. Saya juga tidak punya, wahai pengemis. Kali ini, si kikir semakin jengkel. Abu Nawas pun akhirnya menyerah dan mulai merasa kesal. Kemudian, Abu Nawas pun menggerutu dan berkata, "Kalau tidak punya apa-apa, sepertinya lebih baik Tuan ikut bersama saya saja." "Memangnya ikut kemana?" tanya si kikir penasaran. "Ya ikut saya mengemis," jawab Abu Nawas sambil beranjak pergi. "Kurang ajar," gumam si kikir. Nanti kisah selanjutnya. Dikisahkan bahwa Abu Jahil amat sangat tertarik dengan cincin milik Abu Nawas. Abu Nawas bersedia menjual cincinnya kepada Abu Jahil jika harganya 1 dinar. Tetapi karena Abu Jahil adalah orang yang sangat bakhil, maka Abu Jahil tidak mau membelinya. Ia menginginkannya secara cuma-cuma. Suatu pagi, Abu Jahil pergi ke ladangnya untuk mencangkul tanah di ladangnya. Tanpa sengaja, cangkulnya membentur benda keras. Dan ia berusaha menyingkirkan benda keras tersebut karena dirasa cukup mengganggu. Betapa bahagianya Abu Jahil karena saat ia mengambil benda keras tersebut, ternyata benda tersebut adalah sebuah koin 1 dinar. Ia pun membersihkan koin 1 dinar tersebut karena koin tersebut sudah berkarat dan sangat kotor. Tetapi setelah koin 1 dinar itu dibersihkan, ternyata Abu Jahil menyadari bahwa uang koin tersebut adalah uang palsu. Ia pun merasa kecewa karena uang koin dinar yang didapatnya adalah uang koin dinar palsu. Ia pun berniat untuk membuang koin tersebut. Namun, tiba-tiba saja terbesit sebuah niat jahat dalam dirinya. Tunggu, dengan uang koin 1 dinar ini, aku bisa mengelabui Abu Nawas untuk membeli cincinnya. Kenapa aku harus membuangnya? Pikir Abu Jahil dalam hati. Bergegaslah Abu Jahil menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, apakah engkau masih berniat menjual cincinmu itu?" tanya Abu Jahil. "Iya, tetapi harganya 1 dinar," jawab Abu Nawas. "Baiklah, aku membeli cincinmu, wahai Abu Nawas," balas Abu Jahil. Abu Jahil pun memberikan uang koin 1 dinar yang palsu tersebut kepada Abu Nawas. Abu Nawas menerima uang tersebut tanpa memeriksa apakah uang tersebut asli atau palsu. Lalu, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli daging dan membayar daging tersebut dengan uang yang diberikan oleh Abu Jahil. Sama seperti Abu Nawas, si penjual daging juga tidak memeriksa apakah uang tersebut asli atau palsu. Kemudian, si penjual daging pergi membeli buah-buahan dan membayarnya menggunakan uang dari Abu Nawas tadi. Ternyata di sana sudah ada Abu Jahil yang sedang berbicara kepada penjual buah. "Hai tuan penjual buah, kamu sudah berjanji kepadaku bahwa kamu akan melunasi hutangmu hari ini," ucap Abu Jahil kepada penjual buah. "Betul Tuan Abu Jahil, aku akan membayar hutangku sekarang. Ini uangnya," jawab penjual buah. Uang yang diberikan oleh penjual buah kepada Abu Jahil untuk membayar hutangnya
adalah uang yang ia peroleh dari penjual daging. Abu Jahil merasa sangat gembira karena ia mendapatkan 1 koin dinar. Abu Jahil pun segera pulang ke rumahnya. Namun, setelah diamati, ternyata uang tersebut adalah uang palsu. "Kurang ajar, berani sekali dia menipuku," ucap Abu Jahil dengan emosi. Kemudian, ia bergegas pergi menghadap Tuan Hakim untuk mengadukan si penjual buah karena telah memberinya uang palsu. "Tuan Hakim, aku telah ditipu oleh penjual buah. Dia membayar hutangnya kepadaku menggunakan uang palsu," keluh Abu Jahil. Mendengar keluhan Abu Jahil, Tuan Hakim pun memanggil si penjual buah untuk menghadap dirinya. "Tuan, kenapa engkau membayar hutang menggunakan uang palsu?" tanya Tuan Hakim. "Ampun Tuan Hakim, saya sendiri tidak tahu bahwa uang itu adalah uang palsu," jawab penjual buah. "Lantas, dari mana kau dapatkan uang palsu tersebut?" tanya Tuan Hakim lagi. "Hamba mendapatkannya dari penjual daging," jawab penjual buah. Kemudian, Tuan Hakim pun memanggil penjual daging untuk menghadap dirinya. "Apakah benar kemarin kamu membeli buah-buahan menggunakan uang ini?" tanya Tuan Hakim kepada penjual daging. "Iya, benar Tuan Hakim. Memangnya ada apa?" tanya balik si penjual daging. "Uang tersebut adalah uang palsu. Apakah engkau tidak mengetahuinya?" ujar Tuan Hakim. Seketika, si penjual daging terkejut mendengar jawaban Tuan Hakim. "Maaf Tuan Hakim, saya benar-benar tidak tahu bahwa uang itu uang palsu. Saya mendapatkan uang itu dari Abu Nawas," balas si penjual daging. Mendengar jawaban dari penjual daging, Tuan Hakim memerintahkan para pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas. Kemudian, Abu Nawas pun menghadap Tuan Hakim. Yang ternyata di sana sudah ada Abu Jahil, penjual buah, dan penjual daging. Abu Nawas pun bertanya dengan heran, "Wahai Tuan Hakim, ada apa sebenarnya?" "Begini Abu Nawas, apakah betul kemarin kamu membeli daging menggunakan uang dinar ini?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas mengamati uang tersebut. Kemudian ia menjawab, "Iya, betul Tuan Hakim. Memangnya kenapa?" tanya balik Abu Nawas. "Kenapa kamu membeli daging menggunakan uang palsu Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas pun terkejut mendengar pertanyaan Tuan Hakim. "Sungguh, saya tidak mengetahui bahwa uang itu adalah uang palsu. Saya mendapatkan uang itu dari Abu Jahil, wahai Tuan Hakim. Dia membeli cincinku menggunakan uang itu," jawab Abu Nawas. Tuan Hakim pun menjadi bingung dengan jawaban Abu Nawas. Kemudian, Tuan Hakim bertanya kepada Abu Jahil, "Benarkah itu, wahai Abu Jahil?" "Benar, Tuan. Aku menemukan uang itu saat aku mencangkul di ladang," jawab Abu Jahil gemetaran. "Apakah kamu mengetahui bahwa uang itu palsu?" Tuan Hakim kembali bertanya. Dengan terbata-bata, Abu Jahil menjawab, Iya, Tuan. Kalau begitu, kamu telah menipu orang lain. Tetapi, kamu malah menuduh orang lain yang menipumu. Yang sebenarnya, masalah ini bersumber dari diri kamu sendiri. Karena kegaduhan yang telah kamu perbuat, maka kamu didenda 10 dinar atau kurungan penjara selama 10 bulan, kata Tuan Hakim. Dengan berat hati dan amat terpaksa, Abu Jahil harus membayar denda tersebut. Kemudian, Abu Nawas memberi nasihat kepada Abu Jahil sebelum ia pergi. "Hai Abu Jahil, ada pepatah mengatakan, barang siapa yang menggali lubang, maka dia sendiri yang akan jatuh ke dalamnya," ucap Abu Nawas. Nanti kisah selanjutnya.
Cerita diawali saat Abu Nawas meminjam panci kecil ke tetangganya. Karena Abu Nawas belum juga mengembalikan pancinya, maka tetangga itu menagihnya. "Abu Nawas, mana panci saya? Kenapa belum kamu kembalikan?" ujar tetangga Abu Nawas. "Wah, maaf, saya lupa. Tunggu sebentar," jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas segera berlari masuk ke dalam rumah untuk mengambil panci milik tetangganya itu. Namun, tak disangka Abu Nawas kembali dengan membawa 2 panci. Ternyata panci kecil itu telah melahirkan panci yang besar. "Ini panci kamu. Panci kamu beranak di rumah saya. Sekarang menjadi 2, ucap Abu Nawas. "Wah, terima kasih Abu Nawas. Masya Allah, panciku beranak," ujar tetangganya. Kegiatan pinjam-meminjam itu pun berakhir. Meski tidak masuk akal, tetangga Abu Nawas menerima begitu saja kedua panci yang diberikan oleh Abu Nawas. Tetangganya itu tidak bertanya dan mempermasalahkan kenapa pancinya bisa beranak, karena dia merasa diuntungkan. Selang beberapa waktu kemudian, Abu Nawas kembali meminjam panci ke tetangga yang sama. Tentu saja, tetangganya berharap bahwa panci itu akan beranak lagi. Kemudian, tetangganya itu memberikan pancinya kepada Abu Nawas. Lagi-lagi, Abu Nawas lama sekali tidak mengembalikan panci tetangganya itu. Akhirnya, si tetangga kembali mendatangi Abu Nawas untuk menagih pancinya. "Abu Nawas, mana panciku? Kok lama meminjamnya?" tanya tetangga Abu Nawas. Karena Abu Nawas meminjam panci itu sudah cukup lama, sang tetangga pun sudah membayangkan kalau Abu Nawas akan memberikan pancinya lebih banyak dari sebelumnya. Karena ia berharap bahwa pancinya akan beranak lebih dari 1. Tetapi tiba-tiba wajah Abu Nawas menjadi sangat sedih, dan Abu Nawas pun berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Maaf, panci kamu meninggal di rumah saya." "Mana mungkin panci meninggal? Mana ada panci meninggal?" ucap sang tetangga dengan marah. Inilah manusia. Kalau yang menguntungkan, pasti diterima. Kalau yang tidak menguntungkan, ucapan Abu Nawas dipotong oleh tetangganya. "Mana mungkin panci bisa meninggal, Abu Nawas? Kamu pikir panci bisa beranak? Kenapa waktu panci itu beranak, kamu tidak berkomentar? Tetapi ketika panci kamu mati, kamu berkomentar?" tanya balik Abu Nawas. Tetangga Abu Nawas hanya bisa terdiam dan merasa sangat malu di hadapan Abu Nawas. Inilah manusia, pura-pura tidak ada masalah jika itu menguntungkannya. Tetapi jika itu merugikannya, mulailah dia menggunakan akal, kesadaran, atau kewarasannya, ujar Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas bersama beberapa kawannya pergi ke rumah salah satu kawannya yang sedang terbaring sakit parah. Kawannya tersebut terkenal sangat pelit. Saat sampai di rumah kawannya itu, Abu Nawas langsung masuk dan melihat seorang tabib sedang memeriksa kawannya. Samar-samar, Abu Nawas mendengar tabib itu berkata, "Tidak masalah, Pak. Suhu tubuh Anda dapat segera turun jika sekujur tubuh Anda mengeluarkan banyak keringat."
Tiba-tiba, Abu Nawas mendapatkan sebuah ide agar kawannya yang pelit itu dapat dengan cepat mengeluarkan banyak keringat di tubuhnya. Kemudian, Abu Nawas berkata kepada kawannya yang berdiri di sampingnya, "Aku memiliki ide. Bagaimana kalau hari ini kita semua berkumpul untuk makan malam di sini? Pasti ia akan kalah kabut, dan dengan sendirinya ia akan mengeluarkan banyak keringat." "Benar sekali, Abu Nawas. Idemu sangat bagus. Ayo, segera kita panggil kawan-kawan yang lain untuk makan malam di sini," jawab kawannya. Untuk melancarkan idenya, Abu Nawas dan kawannya segera pergi untuk memanggil kawan-kawan yang lainnya. Tidak lama kemudian, mereka pun kembali ke rumah kawan yang sedang sakit parah itu. "Kawan, kami semua datang ke sini untuk makan malam di rumahmu," ujar Abu Nawas kepada kawannya yang sedang sakit parah. Dan benar saja, kawannya yang sedang sakit parah itu tiba-tiba mengeluarkan keringat di sekujur tubuhnya, sehingga suhu tubuhnya pun segera turun. Akhirnya, kawannya pun merasa menjadi lebih baik. Tetapi, tentu saja, Abu Nawas dan kawan-kawannya tidak jadi makan malam di rumah kawan yang pelit itu. Iya, karena itu adalah trik agar kawannya menjadi gelisah dan cepat mengeluarkan keringat di tubuhnya, sehingga kawannya segera pulih. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, kota Baghdad sedang dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Maraknya praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap dikarenakan banyak pejabat yang mata duitan. Suatu hari, saat udara siang sedang panas, Abu Nawas tampak sedang bermalas-malasan di rumah. Ketika ia sudah mulai merasa mengantuk, tiba-tiba terdengar suara salam. Rupanya ada tamu yang datang. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Abu Nawas. Ternyata tamu yang datang itu berasal dari tetangga sebelah, yaitu Abu Mirza. "Ada apa, Abu Mirza? Tumben sekali siang-siang datang ke sini," tanya Abu Nawas usai bersalaman. Kemudian, Abu Mirza pun bercerita mengenai kasus yang sedang dihadapinya, yang pada intinya ia meminta tolong kepada Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah itu. Abu Mirza bercerita bahwa ia telah berulang kali mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Namun, hakim di desanya selalu mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian itu. Kejadian tersebut selalu berulang hingga ia menyimpulkan bahwa si hakim meminta untuk disuap. Tetapi Abu Mirza juga mengetahui bahwa menyuap itu diharamkan dalam ajaran Islam. Itulah sebabnya Abu Mirza tidak mau menyuap apapun yang terjadi. Namun, semakin hari, tingkah hakim tersebut membuat Abu Mirza menjadi sangat kesal. Maka dari itu, ia mengadukan masalahnya kepada Abu Nawas. "Tolong bantu saya, Tuan. Tuan kan dekat dengan Baginda Raja," pinta Abu Mirza memelas. "Itu hanya urusan kecil. Tidak perlu lapor kepada Baginda Raja," jawab Abu Nawas disambut dengan wajah ceria dari Abu Mirza. "Lalu, saya harus berbuat apa, Tuan?"
Tanya Abu Mirza harap-harap cemas. Kemudian Abu Nawas memberitahu cara-cara menghadapi hakim yang mata duitan seperti itu. Abu Mirza menyambut indah saran dari Abu Nawas tersebut dengan senang hati. Baiklah kalau begitu Tuan, saya akan lakukan seperti yang Tuan sudah resepkan kepada saya, ujar Abu Mirza sambil memohon diri. Abu Mirza pun menyiapkan sebuah gentong sesuai dengan apa yang sudah Abu Nawas nasihatkan. Kemudian, gentong itu diisi dengan kotoran sapi hingga hampir penuh. Dan di atasnya, ia mengoleskan mentega. Setelah selesai menyiapkan semuanya, gentong itu kemudian langsung dibawa ke hadapan hakim. Saat itu juga, hakim yang biasanya sok sibuk langsung menjadi tidak sibuk dan punya waktu untuk menandatangani perjanjian Abu Mirza. Kemudian, Abu Mirza pun bertanya, "Maaf Tuan, apakah pantas Tuan Hakim mengambil gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan?" Sang hakim pun tersenyum lebar. "Ah, kau jangan terlalu dalam memikirkannya, Abu Mirza." Kemudian, sang hakim menyolek sedikit mentega dan mencicipinya. Lalu, ia berkata, "Wah, mentega ini benar-benar enak, Abu Mirza." "Iya, memang," jawab Abu Mirza. "Sesuai dengan ucapan Tuan sendiri, jangan terlalu dalam menyoleknya." Setelah urusan selesai, Abu Mirza pun pamit pulang dengan perasaan yang gembira. Nantikan cerita selanjutnya di Dongeng Sufi Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.